Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya membacakan salah satu hadis yang bersumber dari Al-Adab Al-Mufrad jilid 1 nomor 119. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Amasi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Yahya Maula Zadah bin Hubairah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Abu Hurairah yaqulu qila lin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tuzijiruna bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Qalu wa fulanatun tusallil maktubata wa tasaddaqa bi ahwarin wa la tudi ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang mendirikan sholat pada malam hari, berpuasa pada siang hari, melakukan berbagai amal kebaikan dan bersedekah, tetapi ia menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah berkata, tidak ada kebaikan padanya, ia termasuk penghuni neraka. Kemudian mereka berkata, dan ada seorang wanita yang mengerjakan sholat wajib, bersedekah dengan beberapa potong makanan, dan tidak menyakiti siapapun. Maka Rasulullah berkata, ia termasuk penghuni surga. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengajarkan dan mengatur bagaimana seorang muslim memperlakukan tetangga, seorang muslim memperlakukan sesama manusia. Salah satu yang mendapat perhatian besar dalam Islam adalah hak tetangga. Bahkan menjaga tetangga dari gangguan merupakan bagian penting dari kesempurnaan iman. Mengganggu tetangga tidak selalu berupa perbuatan besar. Kadang-kadang gangguan muncul dari hal-hal sederhana yang kita anggap sepele, seperti suara musik atau kendaraan yang terlalu keras, membakar sampah hingga asap masuk ke rumah tetangga, memarkir kendaraan sehingga mengaliri jalan, membuang sampah sembarangan, membuat keributan, atau menggunakan fasilitas bersama tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Terutama juga ucapan menyakitkan, pertengkaran, fitnah, maupun sikap tidak menghormati tetangga juga merupakan bentuk gangguan. Sebaliknya, seorang muslim hendaknya berusaha menghadirkan rasa aman, nyaman, dan ketenangan bagi lingkungan sekitarnya. Rasulullah SAW bahkan memberikan peringatan yang keras mengenai pentingnya menjaga hak tetangga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa Jibril terus-menerus berwasiat kepada beliau mengenai tetangga, sehingga beliau mengira bahwa tetangga akan mendapatkan hak waris. Hal ini menggambarkan betapa tingginya kedudukan tetangga dalam ajaran Islam. Kita boleh menggunakan rumah kita, kendaraan kita, dan fasilitas yang kita miliki, namun jangan sampai penggunaannya mengganggu atau membuat tetangga kehilangan ketenangan dan kenyamanan. Karena itu, sebelum melakukan sesuatu, biasakan bertanya pada diri kita sendiri, apakah
perbuatan saya akan mengganggu orang lain. Jika jawabannya mungkin mengganggu, maka meninggalkannya demi menjaga perasaan dan kenyamanan tetangga adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Mari jadikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita sebagai tempat yang menghadirkan ketenangan, keamanan, persaudaraan, dan keberkahan. Jangan hanya menjadi tetangga yang tidak dikenal, jadi tetangga yang dirindukan karena kebaikannya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu menjaga lisan, tangan, sikap, dan perbuatan sehingga tidak pernah menjadi sumber gangguan bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembacaan hadis kali ini. Akhir kata, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.